Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengundang kita Bapak Ibu. Mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita, biar kita boleh terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 13 April. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, hari yang baru bagi kami. Kami percaya berjalan bersama firman-Mu, kami boleh berkemenangan. Dan biarlah Tuhan nyatakan apa yang menjadi firman-Mu bagi kami hari ini. Dan biar setiap kami boleh melangkah di dalam tuntunan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan urapi firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lalu kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, dan engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah pintu masuk kepada kebahagiaan batin. Amin. Kerendahan hati adalah pintu masuk kepada kebahagiaan batin. Kerendahan hati adalah pribadi yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Dan juga inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kerendahan hati ini pun dimiliki oleh kita sebagai pengikut Yesus. Amin. Kerendahan hati berbeda dengan rendah diri. Apa itu rendah diri? Merasa diri tak berguna. Merasa diri tidak berguna di hadapan manusia. Merasa diri tidak berguna di hadapan Tuhan. Ini tidak disukai oleh Tuhan. Rendah diri bukan ciri-ciri anak Tuhan. Karena apa? Hidup kita berharga di mata Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, kita ini biji mata Tuhan. Jadi kita ini sangat berharga. Tetapi kita tidak boleh menjadi tinggi hati. Tuhan mengajarkan kita dan memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup rendah hati. Yesus yang tidak memandang kealahannya, dikatakan dalam Filipi 2. Yesus yang tidak memandang kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus merendahkan dirinya, dia menjadi rendah hati, dia menyamakan dirinya sama dengan manusia, mengambil seorang hamba. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua orang-orang yang percaya, mari kita meneladani cara hidup Yesus yang mengambil rupa sebagai hamba. Walaupun sebetulnya dia adalah Allah sendiri. Kealahannya tidak dipertahankan, tetapi dia mengosongkan kealahannya dan sama seperti kita. Dan dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dalam renungan kita pagi hari ini, perumpamaan yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat Lukas pasal yang ke-14 ini, bahwa tuan rumah yang mengundang para undangan memastikan bahwa orang undangan itu duduk di tempat yang layak baginya.
Artinya apa, saudaraku? Ketika kita merasa lebih terhormat, ketika kita merasa pantas untuk dihormati, itu tindakan yang bodoh. Karena apa? Tuan rumah juga tahu, tuan rumah itu melambangkan Allah sendiri. Allah sendiri pun tahu siapa yang pantas menerima, yang layak untuk kita, anak-anak Tuhan. Amin. Semua kita hamba di hadapan Tuhan. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa kita ini hanya debu tanah. Kita ini hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah. Jadi tidak pantas kita meninggikan diri. Kita tidak pantas merasa lebih terhormat dari orang lain. Dan biarlah kita merendahkan hati. Amin. Biarlah tetap kita memiliki rendah hati di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kehormatan kepada kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudara, mari kita biarkan Tuhan yang menilai segala jeripaya kita. Ketika orang-orang percaya, ada dalam Alkitab kita ini dikatakan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami melayani demi nama-Mu? Tapi apa dikatakan Tuhan? Enyalah kamu sekalian, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Karena apa, saudaraku? Mereka menilai segala jeripayah mereka, dan mereka menganggap mereka layak mendapat kehormatan. Tapi justru Tuhan mengatakan, hai kau pembuat kejahatan. Karena apa, saudaraku? Biarlah Tuhan yang menilai. Biarkan Tuhan yang menilai segala jeripaya kita. Memang, saudara, manusia bisa tidak menghargai kita, tetapi Allah tidak akan pernah lalai. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Karena apa? Tuhan tidak lalai. Amin. Maka itu, saudara, marilah kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, rendah hati adalah ciri anak Tuhan. Rendah hati adalah ciri-ciri anak Tuhan. Sedangkan tinggi hati itu adalah ciri orang Farisi. Orang Farisi munafik. Dia merasa orang paling layak dihormati, merasa lebih baik dari orang lain. Maka tidak heran, saudara, orang-orang munafik, orang-orang Farisi ini, ketika menilai orang lain lebih hebat darinya, menganggap itu saingan, menganggap itu musuh. Orang yang rendah hati pasti mengenali dirinya sendiri. Amin. Pasti mengenali posisinya secara tepat, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Jadi, saudaraku, kerendahan hati mendahului kehormatan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Biarlah kita meneladani Yesus Tuhan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan hatinya, sehingga Allah sendiri yang meninggikan dia. Dan biarlah Allah sendiri juga yang meninggikan kita. Biarlah Allah sendiri yang memberikan kehormatan bagi setiap kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus mengurapi firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam setiap hidup kami, sehingga kami memiliki kerendahan hati. Dan biarlah Tuhan, ciri-ciri ini menjadi ciri-ciri kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.